Semangat pagi, alhamdulillah bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah, saluran berkah terus berjalan, saluran berkah terus berjalan. Jadi kawan-kawan jangan lupa teruslah action, teruslah aktif untuk membuat saluran berkah ya. Jadi saluran berkah Anda di BW Trade ya, sambung menyambung menjadi satu dan akhirnya saluran itu akan terus berjalan ya, dengan melakukan 5 pilar kawan-kawan. Oke kawan-kawan, semangat pagi semuanya ya. Kita masih bersyukur, masih dikasih nafas, masih diberikan kesempatan sama Allah untuk hidup ya, memberikan manfaat kepada yang lainnya, makhluk-makhluk Allah yang lainnya ya. Kita sangat bersyukur sekali ya. Ya, pagi ini saya coba akan membahas ya, ada 4 konsep rezeki di dunia ini yang mana Allah itu telah mengajarkan kepada kita dengan ciptaannya ya, dengan alam ya, dengan alam, dengan apa yang sudah ada di alam ini kawan-kawan. Yang pertama, kita bisa melihat adanya akuarium ya, yang saya sebut rezeki akuarium ya, rezeki kolam renang. Nah, akuarium itu kecil, kolam renang agak lebih besar tuh ya. Nah, maksudnya apa rezeki akuarium? Saya dulu kurang lebih hampir 12 tahun ya, 12 tahun ya. Semangat pagi Bu Murti. Wah, ini luar biasa ini, pahlawan-pahlawan pagi nih, pahlawan-pahlawan subuh ya, Bu Murti, Pak Joni, Bang Fadli, Bang Muharam, Bu Juwarini, banyak sekali tim semut hitam ya, Pak Imam Syafi'i, lalu ada Pak Cori juga tadi barusan bangun ya. Terus banyak yang lainnya juga banyak sekali yang saya tidak sebut satu persatu ya. Alhamdulillah semakin banyaknya ya kawan-kawan semut hitam yang bangun pagi, insya Allah mudah-mudahan aura positif, aura saluran berkah kepada kita semua, khususnya kepada BW Trade, insya Allah akan terus mengalir kawan-kawan ya. Terima kasih kerjasamanya kepada kawan-kawan semut hitam semua dimanapun Anda berada. Oke, saya lanjut saluran kita lihat ya, bahwasanya ada 4 konsep rezeki yang saya sebut tadi adalah akuarium dan kolam renang. Nah, akuarium itu kecil kawan-kawan, jadi dia hanya sekitar situ-situ aja tuh, paling berapa kali berapa kan ya, enggak ada ya. Ada akuarium yang 1 meter ada juga sih ya. Ya begitu-gitu aja, rezekinya hanya sekitar di situ-situ saja ya. Sana mentok lagi ke sini, mentok lagi ke sana, mentok. Dan itu saya lakukan selama 12 tahun ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ada di sini yang mendengarkan 4 konsep rezeki ini ya, mungkin nanti saya akan sebutkan, jangan merasa tersinggung ya. Kalaupun memang merasa tersinggung ya harus move on ke zonanya yang akan lebih upgrade lagi gitu loh ya. Jadi positif aja, berpikir positif ya. Ini saya coba ulas tentang 4 konsep rezeki, di mana akuarium tadi yang saya sebut yaitu karyawan kawan-kawan ya. Karyawan, saya dulu sempat 12 tahun menjadi karyawan di salah satu perusahaan di pabrik ya. Nah, saya yakinkan, dan karena memang itu saya sudah pernah ngalamin, dan kawan-kawan yang ada di sini juga mungkin saja masih ada status karyawan, bukan itu tidak baik, itu baik. Silakan dilanjutkan ya. Karyawan itu lebih baik daripada pengangguran yang tidak ada arti, yang tidak ada bisa memberikan manfaat ya. Nah, tetapi kawan-kawan ingat, yang saya lakukan 12 tahun itu akhirnya hanya begitu-gitu saja. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kenapa? Karena yang saya lakukan hanya rezeki akuarium. Setiap tanggal 28 saya baru dikasih gaji ya. Tanggal 5 sudah selesai itu. Belum sampai tanggal 5 udah selesai ya. Kenapa? Gaji itu langsung dibelikan kebutuhan rumah tangga, susu anak lah, yang namanya saya dulu pernah BTN ya, lalu motor juga nyicil ya,
lalu juga kebutuhan dapur, kebutuhan yang lain-lain ya. Jadi habis tuh, habis, bahkan minus kawan-kawan ya. Nah, itulah yang saya sebut rezeki akuarium. Nah, mungkin karyawan yang lebih atas jabatannya, mungkin kayak supervisor, manajer, itu kolam renang tuh. Karena dia ukurannya agak lebih besar. Mungkin gajinya agak lebih besar tuh daripada karyawan yang operator mungkin ya. Nah, begitu kawan-kawan. Yang kedua ya, oke, bagi para karyawan semua, jangan merasa tersinggung apa yang saya ucapkan. Silakan dikaji, silakan dicerna, silakan diamati. Ya, apa betul saya ada di rezeki akuarium? Coba kita introspeksi diri. Ya, kalau memang merasa, ya ayo move on. Ya, kita lompat ke zona yang lebih di atasnya lagi. Ya, pelan-pelan, gak apa-apa, step by step. Jangan langsung lompat tinggi ya. Lompat terlalu tinggi juga bahaya juga kalau belum ada persiapan yang matang. Dan ingat, belum ada keyakinan. Nah, walaupun persiapannya belum matang, tapi karena udah keyakinan, tekadnya kuat, itu bisa terjadi kawan-kawan. Melompat lebih tinggi. Seperti apa yang saya lakukan, saya memutuskan untuk mem-PHK-kan diri saya. Karena pada saat itu saya lihat, kok saya cerna selama bertahun-tahun ya. Wah, umur saya akhirnya terkuras habis hanya di pabrik itu. Ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu saya masuk, lalu pulang, masuk pulang, begitu saja kawan-kawan ya. Habis masuk pulang lagi, absen lagi, pulang lagi, terus, dan liburnya hanya hari Minggu ya. Dan begitu saja kawan-kawan. Dan artinya saya juga punya liburan ya kepada anak-anak saya, keluarga saya. Ya, tidak berkualitas ya, liburannya itu hanya ke pasar malam, liburannya hanya ke mainan odong-odong ya. Sampai dulu sempat saya kalau bisa dibilang diledekin apa-apa, bahasa ledekan yang positif tapi ya, oleh CEO kita, mentor saya Pak Mandala Utama. Dia bilang sama saya, emang Pak Yusuf liburannya ngajak anak dan keluarga mau ke pasar malam saja, ke odong-odong saja, kan? Akhirnya kena juga tuh. Ya, memang begitu kawan-kawan ya. Karena kecukupan finansial kita ya itu belum maksimal karena kita melakukan aktivitas yang belum maksimal ya. Karena kita jadi karyawan ya, di situ-situ saja. Ya, lalu yang kedua saya sebut rezeki danau. Nah, ini rezeki danau ini agak lumayan nih. Ya, rezeki danau ini agak luas, tetapi ada batasan. Betul ya? Ada batasannya. Nah, rezeki danau ini mungkin kalau bisa saya sebut, mungkin bisa jadi karyawan juga, tapi sambil-sambil dia ada bisnis ya. Ada kan karyawan, saya juga dulu sempat coba sambil kerja, tapi saya titip-titip kue ya di koperasi karyawan ya. Ada brownies, lapis legit dan lain-lain, dan itu adik saya sekarang yang nerusin ya, adik saya, karena saya udah fokus aktif di BW Trade, jadi pikiran saya nggak mau terkotak-katik ya, terkotak-kotak ke tempat lain ya, tapi saya fokus. Jadi penitipan kue itu tetap masih action, tetap masih ada, tapi yang melakukan adalah adik saya. Saya limpahkan ke adik saya. Nah, jadi karyawan yang mungkin punya bisnis di luar yang sambil-sambil, nah itu rezekinya danau tuh agak besar ya kan. Lalu juga ada marketing ya, marketing di kantor dia dapat gaji plus dapat fee. Nah, ada uang fee ya dari penjualannya plus juga dia dapat gaji. Nah, itu rezeki danau ya. Tetapi nggak maksimal juga, belum maksimal juga kawan-kawan ya. Nah, lalu ada rezeki sungai. Nah, ini rezeki sungai ini panjang nih, panjang ya, besar sih, panjang besar. Bahkan kalau kita lihat Sungai Musi ya, sungai-sungai, lalu banyak sekali sungai-sungai yang terbesar dan terpanjang di dunia, ya itu kan panjang tuh sungainya. Nah, itu adalah pengusaha ya, pengusaha yang luar biasa. Nah, tetapi masih ada batasan kawan-kawan ya. Kenapa masih ada batasan? Karena dia melakukan aktivitas begitu. Ya, kita lihat banyak sekali pengusaha ataupun pedagang, mungkin ya kalau bisa dibilang pedagang bakso, nah, pedagang banyak
pedagang elektronik, pedagang kelontong dan lain-lain. Rezekinya banyak sekali ya, sampai dia bisa punya mobil, dia punya rumah yang besar, dia juga sering ibadah umroh ya ke Mekah ya. Tapi hidupnya ya dia terbatas waktu karena kalau dia tidak ada maka penghasilannya berhenti, betul ya. Nah, contoh juga ada yang profesi mungkin kalau kita bilang dokter juga ya, karena kalau dia tidak praktek, dia tidak datang. Nah, maka penghasilannya berhenti. Ya. Jadi profesi-profesi yang dia tidak hadir, dia tidak melakukan, maka penghasilannya berhenti di situ, kawan. Nah, jadi banyak sekali orang-orang kaya yang tetapi batasan waktu. Dia harus buka praktek, dia nggak bisa kemana-mana, ya kan? Akhirnya kalaupun dia mau tutup prakteknya, otomatis rezekinya pun tutup. Paham ya? Maksud saya ya? Jadi itu rezeki sungai. Saya sebut rezeki sungai. Rezekinya panjang, rezekinya besar, tetapi masih ada batasan waktu. Oke. Nah, lalu ada rezeki laut. Nah, apa itu rezeki laut? Rezeki yang tanpa batas. Nah, ini luar biasa. Rezeki yang maksimal, lalu juga waktunya sangat maksimal. Nah, ini rezeki laut. Nah, pertanyaannya ada di mana rezeki laut itu? Nah, rezeki laut itu ada di pengusaha-pengusaha yang buy auto system. Nah, ya, dia punya sistem. Contoh, kalau kita sebut banyak sekali kayak KFC. Ya, KFC itu rezeki laut. Ya, yang punya ya pemilik KFC itu ya pemilik franchise terbesar, Dunkin Donut, lalu apa macam-macam. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dia tidak ada pun KFC-nya tetap jalan, tetap dagang gitu loh. Paham ya? Jadi buy system. Nah, jadi semua tuh buy system. Nah, luar biasanya, alhamdulillah, kabar baiknya kawan-kawan, BW Trade juga ada di posisi rezeki laut. Nah, ya, karena BW Trade ini adalah bisnis by system. Ya. Tetapi ada juga bisnis by system, Pak. Ada juga bisnis by system di luar sana yang ya sama dengan BW Trade. Artinya by system, ada sistem jaringan, ada sistem network. Nah, tetapi di luar sana ya, yang saya tahu, dia ada flash out, dia ada batasan maksimal income. Nah, jadi dia tetap rezeki sungai itu, walaupun dia panjang rezekinya, tapi ada batasan. Memang waktunya nggak dibatasi, tapi tetap peluang income-nya terbatasi. Anda cuma dapat 10 pasang ya, maksimal 1 hari misalnya. Anda cuma sekian ya, 1 hari misalnya kan. Nah, jadi ada batasan maksimal rezekinya. Jadi rezekinya itu masih dibatasi. Nah, rezeki laut, Mark Zuckerberg itu rezeki laut tuh. Ya, pemilik Facebook, Bill Gates dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena ketika orang pemakai Facebook, WhatsApp yang banyak, maka dia secara tidak langsung otomatis mengisi pundi-pundi dolarnya. Nah, dolarnya terus mengalir. Nah, alhamdulillah BW Trade ini adalah rezeki laut, kawan-kawan. Kenapa saya bilang rezeki laut? Pertama, dia adalah bisnis by system, autopilot. Ya, kita sudah melakukan keran-keran saluran pipa yang disusun dari 1, 2, 3, 4 terus sampai saluran pipa itu terus menjadi bagus, menjadi sempurna ya, walaupun kadang-kadang ada yang bolong di saluran pipa yang A, ada saluran pipa yang sana bolong, mungkin kadang-kadang ada yang saluran pipa yang sebelah sana pecah ya, tapi kita bisa antisipasi, kita bisa tutup, kita bisa ikat, atau kita bisa perbaiki, kita benerin, atau saluran pipa yang bocor itu kita ganti dengan yang baru, itu bisa karena kita by system ya, autopilot. Jadi ketika pun kita lagi makan itu sudah jalan, ketika kita lagi jalan-jalan sama keluarga itu sudah jalan ya. Dan luar biasanya bukan hanya by system, tapi yang saya sebut tadi ada by system yang dibatasi maksimal income-nya, tapi BW Trade tidak ada pembatasan maksimal income. Nah, ini luar biasanya kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan di luar sana yang belum paham tentang BW Trade ya, silakan kasih tahu Bang Joni dan Bu Murti dan kawan-kawan yang lain.
ya, kasih tahu informasi ini ya yang luar biasa ini, bahwasanya BW Trade adalah bisnis tanpa batas ya. Kenapa? Contoh saja, misalnya Bang Joni ya, sekarang ini beliau ada di posisi primer ya. Nah, ketika mitranya jalan ya, mitranya jalan terus, beli aset, sudah buy auto system ya, Bang Joni sudah edukasi, Bang Joni sudah latih, Bang Joni sudah duplikasikan mereka. Ayo ikut Zoom, ayo nonton YouTube, ayo promosi besar-besaran di online, ayo door to door, rumah ke rumah, home to home, ayo kan, lalu memperbesar aset, lalu mengidentifikasi CO kita, 001 kita, semua Bang Joni sudah duplikasikan itu, dan dia mengajarkan ya, dan akhirnya terduplikasi dengan baik dengan mitranya ya. Mitra jalan kayak saya ya, mengajarkan Pak Sudadi, saya menduplikasikan Pak Sudadi ya, saya suruh Pak, artinya gini, Pak Sudadi menduplikasikan apa yang saya lakukan. Nah, ini lebih sejaringan. Lalu Bang Fadli menduplikasikan apa yang saya lakukan, Pak Arji dan Bu Dewi, semua, Mas Tinar, semua mitra saya, Pak Lukman. Terus. Akhirnya keran saluran pipa itu sudah mengucur ya, sudah dengan baik. Ya, walaupun ada kadang-kadang ada hambatan, ya semua itu proses ya. Ada yang mungkin saluran pipanya itu ketutup sama ada lumut-lumut ya, jadi nggak terlalu kencang, itu biasa, itu by proses ya. Akhirnya di dalam perjalanan suatu saat itu akan bisa steril atau bersih, clear ya. Nah, tanpa batas, contoh Bang Joni misalnya, nah sekarang primer. Nah, pertanyaannya, Bang Joni punya penghasilan 100 juta, padahal Bang Joni joinnya cuman misalnya 50 aset, cuman 5 juta. Biasanya di luaran sana kawan-kawan dibatasi tuh. Tetapi di BW Trade, ketika Bang Joni punya penghasilan 100 juta, ambil semuanya, boleh. Nah, ini luar biasa di BW Trade. Bahkan pun kalau saja Bang Joni dan kawan-kawan punya penghasilan 1 miliar sekalipun ya, wah banyak, ternyata banyak yang beli aset di mitra saya Pak, 1 miliar dia dapat bonus. Apakah dibatasi? Apakah nggak boleh diambil, nggak boleh ditarik bonusnya? Boleh kawan-kawan, silahkan diambil. Nah, inilah yang disebut rezeki laut. Jadi kita bebas waktu ya, kita bebas waktu karena saluran pipa sudah jalan ya. Lalu kita bebas finansial, artinya finansial kita tidak dibatasi kawan-kawan. Luar biasa, alhamdulillah wa syukurillah. Konsep BW Trade ini sangat-sangat fantastis, sangat-sangat revolusioner. Yang mau tahu detail tentang konsep BW Trade, silakan menghubungi pengundang atau mungkin saja ya menghubungi leader-leader yang ada di dalam Facebook ya. Semua. Dan kawan-kawan semua, saya doakan Anda semua, walaupun Anda tidak join di BW Trade, saya doakan Anda semua sukses, sehat ya, bahagia, sehat, sukses yang bermanfaat kawan-kawan. Oke, sekali lagi semangat pagi ya, BW Trade pasti berjaya, semut hitam berani itu ajaib. Oke, terima kasih.